Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Hari ini, hari pertama rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari datang dengan kerinduan untuk Roh Kudus memenuhi hidup kita. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Oh, Shira Papa Dabayatase, Hinananamayatase, Hiralamayatase, Kiramanamayatase, Ralamanamana, Hurra Papa Parabayatakase, Alleluia. Hiranamanamayatase, Oh, Papa Dabayatase, Kirarararara. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan.
Oh, bagimu Tuhan, haleluya, haleluya. Kami rindu penuhkan kami dengan Roh-Mu, haleluya, haleluya. Menyembah-Mu, memuliakan-Mu, Tuhan. Demikian Tuhan kerinduan kami. Engkau memenuhkan hidup kami, Allah Roh Kudus, dan berkarya dalam kami, hingga kami hidup sebagai anak-anak Allah. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Roma pasal 8 ayat 14 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu, di hari pertama rangkaian doa 10 hari pencurahan Roh Kudus, saya ingin berbicara tentang peran Roh Kudus dalam pribadi anak-anak Allah. Bapak Ibu, ada berbagai status yang sering disebut di Alkitab yang menjelaskan hubungan kita dengan Tuhan. Kita disebut umat Tuhan, umat Allah. Sebagai umatnya, kita menyembah dan beribadah kepadanya. Kita juga disebut sebagai hamba-hamba Allah. Sebagai hamba Allah, kita melayani Tuhan, taat, setia, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang Tuhan beri. Kita juga disebut sebagai sahabat. Itu berbicara dengan kedekatan kita dengan Tuhan. Orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan, Tuhan membukakan rahasia-rahasia, kebenaran-kebenaran firman-Nya, bahkan juga rahasia zaman. Dan kita juga sering disebut dengan anak-anak Allah. Nah, ini yang akan menjadi pokok bahasan hari ini. Sebagai anak Allah, kita serumah dengan Allah, artinya kita akan ke surga. Tetapi disebut juga di ayat 17 tadi, kita mewarisi warisan surgawi, berhak atas semua janji-janji Allah. Wow, sesuatu hal yang luar biasa. Kita menjadi anak Allah dan mewarisi segala warisan surgawi. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita hidup sebagai anak Allah? Yaitu bila kita mengizinkan Allah Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Yang pertama, Allah Roh Kudus berkarya dengan memimpin kehidupan kita. Apa tandanya seorang dipimpin oleh Roh Allah? Di ayat 14, ayat 15 tadi, sekali lagi dikatakan, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah,
sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Jadi ayat ini menjelaskan tanda seorang dipimpin oleh roh Allah adalah dia bebas, artinya tidak terbelenggu lagi oleh dosa, oleh kebiasaan-kebiasaan buruk, dan tidak hidup di dalam ketakutan. Apakah saudara merindukan hal itu? Saudara terbebas dari segala belenggu dosa, terbebas dari segala ikatan-ikatan kebiasaan-kebiasaan buruk, dan tidak hidup dalam ketakutan, maka berilah dirimu dipimpin oleh Roh Allah. Roh Allah memang sudah dicurahkan, tetapi butuh kerjasama di sini. Kerjasama untuk kerelaan kita dipimpin, diarahkan, untuk tidak lagi berjalan menjalani kehidupan kita dengan ego kita, tetapi menurut pimpinan Tuhan. Yang kedua, Roh Allah berkarya di dalam diri kita dengan bersaksi bersama-sama roh kita. Ayat 16, sekali lagi saya kutip, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maksudnya Roh Kudus memancarkan hal-hal yang rohani di dalam diri kita. Jadi anak Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang Roh Kudus berkarya dalam dirinya, yaitu hidupnya memancarkan hal-hal rohani, bukan hal-hal duniawi. Kita tahu hal-hal duniawi dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Itu hal-hal duniawi. Orang itu dipimpin Roh Kudus atau dipimpin dirinya sendiri atau dunia kelihatan. Kalau yang muncul dalam pembawaan dirinya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan, tinggi hati, itu bukan dari Tuhan. Sebaliknya Allah Roh Kudus memancar dalam diri kita dalam hal-hal rohani, menyatakan buah-buah rohani, karakter yang indah seperti Galatia 5, 22-23, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kelemah lembutan, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, itu nyata, nampak. Selain juga selalu rindu melayani dan tentu memberitakan Injil. Bila kita anak Allah, Roh Kudus di dalam diri kita bersaksi bersama-sama dengan roh kita, menyatakan hal-hal ini, hal-hal rohani yang memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, Roh Kudus memampukan kita rela menderita bersama dengan Kristus. Ayat 17 saya kutip sekali lagi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ada perikop tadi, menderita bersama-sama dengan Kristus. Tanda Roh Kudus berkarya dalam diri seseorang anak Tuhan. Ia rela menderita bersama dengan Kristus. Tidak heran kalau kita melihat biografi para misionari, kita melihat biografi para rasul, hamba-hamba Tuhan. Mereka rela menderita, mereka rela melakukan apa saja bagi Tuhan, bagi Injil diberitakan. Karena sesungguhnya yang memampukan mereka adalah Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita menjadi umat Allah karena kasih karunia-Nya. Sesungguhnya kita semua terhukum karena dosa, binasa di api neraka. Tapi oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Tetapi kita diselamatkan bukan untuk hidup bagi diri kita sendiri lagi. Kita ditebus untuk hidup bagi Tuhan dan bagi sesama, untuk menjadi saksi bagi kemuliaan-Nya. Tetapi masalahnya kita masih ada di dunia. Oleh sebab itulah Tuhan tidak membiarkan diri kita sendiri,
Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri. Tuhan menyertai kita dengan pribadinya Allah Roh Kudus yang akan mendiami diri setiap orang percaya, setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, relakan Dia berkarya dalam dirimu. Beri kapasitas penuh untuk memimpin kehidupan kita. Sehingga makin hari kita makin serupa Kristus, makin hari kita makin memuliakan Tuhan. Sampai genap waktunya, Tuhan menjemput kita. Sampai genap waktunya, Tuhan berkata, sabaslah hai hambaku yang setia. Ikutlah dalam sukacita kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Di hari pertama, doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Kami diingatkan status kami sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak Allah, kami warga kerajaan surga. Surga adalah rumah kami. Dan warisan surgawi adalah hak kami. Sungguh indah dan mulia Engkau yang rancangkan Tuhan atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Tetapi sebagai anak-anak Allah kami harus mencerminkan sikap, tingkah laku, perilaku daripada Bapa kami. Oleh sebab itu kami harus menurut pimpinan Roh Kudus. Untuk kami hidup kudus, hidup memuliakan nama-Mu. Untuk kami menyaksikan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk kami rela menderita bagi Kristus. Allah Roh Kudus, ini diri kami, setiap kami yang bersama-sama pagi ini berdoa. Tuntunlah sepanjang hari ini. Engkau berkaryalah dalam diri kami. Engkau berkarya membentuk karakter kami. Engkau berkarya menuntun kami untuk bersaksi bagi Tuhan. Engkau berkarya untuk kami memilih rela menderita demi Kristus. Nyatakan Tuhan. Terima kasih. Tuntunlah kami. Kami rela. Dalam nama Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Demikian doa pagi kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat berjalan bersama Allah Roh Kudus, selamat menerima karya Roh Kudus dalam pribadi, lepas pribadi hidup Bapak Ibu Saudara. Shalom, salam sehat, tetap semangat.